Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, dengar Pak. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita jimit dulu karena apa namanya untuk yang kelas 2 IA 01 saya utang kuliahnya banyak nih. Minggu ketiga saya nggak masuk, minggu 7 kemarin juga nggak masuk gitu ya. Terus ini 2 IA 19 saya gabung dulu dengan 2 IA 01 karena memang Selasa kemarin juga jadwal saya cukup padat, maka digabung di sini. Gak apa-apa ya, 2 IA 01 dan 2 IA 19. Oke. Nah, untuk 2 IA 19 sebenarnya materinya ada yang kurang gitu ya. Tentang graf jenis pohon belum saya jelaskan. Kalau di 2 IA 01 kemarin sudah. Salah satu aplikasinya menggunakan kode Huffman gitu ya. Nanti juga ada beberapa aplikasi lainnya. Terus juga sebenarnya materi graf ada yang belum saya sampaikan, yaitu contoh sesuai dengan RPS-nya, yaitu tentang mencari jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra, lalu mencari aliran maksimal menggunakan algoritma Voegelin-Friedrich, ya itu juga belum. Tapi ya nggak apa-apa, itu saya lompat-lompat aja dulu. Saya masuk dulu ke materi. Ini sebenarnya kalau di silabus ini materi terakhir nih, minggu ke-14, minggu ke-13 menjelang UAS, yaitu tentang analisis algoritma. Kenapa ini saya majukan ke depan? Karena ini nanti penting buat di semester 5, Anda ada mata kuliah perancangan analisis algoritma. Itu nanti diulang lagi tentang materi ini, tapi lebih mendalam lagi. Kalau memang kita berjodoh semester 5 nanti ketemu saya lagi belajar tentang analisis algoritma ini. Nah, sebelumnya kan di awal harusnya ada materi rekursi ya. Relasi rekursi contohnya adalah bilangan Fibonacci, terus nanti tujuannya di fungsi pembangkit. Itu saya lewatin dulu karena Anda udah dapet di Matinfo berapa? 3 kalau nggak salah ya. Maka saya lewatin dulu, paling tidak Anda udah pernah dapet, tidak bukan hal baru, tapi nanti itu malah saya pindahin ke belakang. Nanti habis UTS malah kita belajar tentang relasi recurrence, diulang lagi gitu ya. Saya masuk ke sini dulu. Nah, tentang kompleksitas algoritma ini, materi ini juga sudah saya unggah di G Drive ya. Silakan ketua kelas ambil linknya ini di deskripsi WA grup ketua kelas ya, itu di share ke teman-temannya. Sekali lagi materi ini saya ambil dari dosen ITB Pak Rinaldi Munir. Beliau ini sebenarnya yang buku aslinya itu Anda ambil dari buku Discrete Matematik karangan Kenneth Rosen. Itu bisa dicari di Google. Baik, saya mulai dulu dengan materi ini, kompleksitas algoritma ya. Kompleksitas algoritma ini apa sih? Dari judulnya aja kan kompleksitas. Kompleks itu kan artinya rumit, ruwet, kompleks gitu ya. Algoritma. Jadi kalau kompleksitas algoritma bahasa harfiahnya, pengertian sederhananya adalah kerumitan algoritma, keruwetan algoritma, ya keruwetan ya, kompleks. Masalah saya kompleks ya, berarti masalah saya sangat ruwet. Nah, kita pengennya apa algoritma ini? Algoritma ini kita pengennya yang kompleksitasnya tinggi atau rendah, gitu kan? Ya tentunya kalau nilai kompleksitas itu tinggi, berarti kan kerumitannya tinggi, keruwetannya tinggi, ribetnya tuh tinggi. Lah itu yang kita nggak pengen. Yang kita pengen adalah kompleksitas yang algoritma yang kompleksitasnya rendah. Ya sebenarnya ini sudah apa sih istilahnya? Kalau saya kasih contoh ya. Ini sunatullah lah bahasanya, atau hukum alam nih kalau saya
tampilkan kertas kosong. Di sini muncul nggak kertas kosong di monitor Anda? Tampil, Pak. Oke. Contoh misalnya Anda menghitung berapakah nilai A. A itu misalnya berapa ya? 2 log 64 di pangkat setengah dipangkatkan lagi iseng banget 4. Lalu yang B misalnya 9 kali 4. Berapakah nilai B? Yang B 36. Berapakah nilai A? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20. Udah 20 36 juga, belum bisa jawab. Ketahuan tadi yang lama yang A. Kenapa A lebih lama ngitungnya Anda daripada yang B? Lebih kompleks, Pak. Lebih kompleks. Yang A lebih kompleks, lebih rumit, lebih ruwet. Orang mau ngitung 36 juga, sama-sama 36. Cuman caranya lebih kompleks. Kan? Jadi lama jalannya. Yang B mau ngitung 36 ya tinggal 9 kali 4 selesai 36. Atau misalnya kalau yang B saya pakainya adalah berapakah 35 tambah 1 ya sama-sama 36 kan. Cuman kan ini sederhana, lebih simpel. Kompleksitasnya lebih rendah dibandingkan yang A. Yang A mau ngitung 36 aja. Ini kan kalau dikerjakan 2 log 64 itu kan 6 ya. 6 dipangkatin setengah, dipangkatin lagi 4 kan sama juga dengan 6 kuadrat. Ini kan 36 juga. Sama-sama mau ngitung 36, tapi caranya beda. Kan begitu programmer. Anda nih satu kelas atau 2 kelas ini nih, 2IA01 sama 2IA19. Saya kasih satu problem. Buatkan algoritmanya, buatkan programnya, buatkan codingnya. Apakah semuanya sama? Tentu beda-beda gitu ya. Tapi memang kalau saya kasih tugas di kelas sih dari dulu tuh kakak kelas Anda, kalau saya kasih tugas bikin program, saya tinggal, nanti programnya sama semua nyontek dari siapa tuh nggak jelas. Harusnya beda-beda. Kenapa? Karena basic Anda kan beda-beda. Tingkat pengalaman Anda beda-beda, pengetahuan Anda beda-beda. Ketika dapat sebuah program, sebuah masalah untuk diminta buat programnya, harusnya berbeda-beda. Apakah semuanya nanti bisa benar, Pak? Bisa. Semuanya bisa benar, algoritmanya beda-beda, ketika dikumpulkan ke saya algoritmanya caranya beda-beda, semuanya benar. Terus yang saya cari yang mana? Yang saya cari adalah yang paling cepat algoritmanya. Loh, Bapak kok bisa tahu Pak algoritma yang paling cepat gimana? Lihat kompleksitasnya. Ya contoh kayak sini nih, A sama B. A sama B ini mana yang paling cepat Pak? Yang B. Kenapa Bapak tahu yang B? Karena kompleksitasnya rendah. Loh, kok Bapak tahu kompleksitasnya rendah? Caranya dengan dihitung eksekusinya. Kalau Anda lihat nih, ya. Yang B, ini operator matematikanya itu cuma 2 nih. Kalau misalnya ini statement matematika ini segini yang saya kotakin merah, ini operator matematikanya cuma 2. Kok ada 2 Pak? Iya, yang pertama adalah perkalian. Yang kedua adalah assignment atau pengisian nilai. Di sini ada 2 operator atau nanti dalam teori kompleksitas algoritma ini kita sebut sebagai 2 eksekusi. Nanti kalau di buku-buku rujukan biasanya nulisnya cuma 2x gitu ya. Artinya cuma 2 eksekusi sudah ketemu nilai B. Yang A ini berapa kali nih? Lihat aja dulu. 2 log 64 ini 2 log 64 ini dihitung 1 kali eksekusi. Lalu 1 dibagi 2 itu juga 1 kali eksekusi, udah 2 eksekusi. Lalu yang 2 log ini
2 log 64 ini dipangkatkan setengah, itu udah 3 eksekusi. Udah eksekusi yang ketiga. Saya kalau nulisnya di sini aja deh. Jadi yang pertama ini 1 kali eksekusi, lalu yang ini 2 kali eksekusi. Kok ini Pak dihitungnya kan 1 dibagi 2 kan operator juga. Lalu dipangkatkan ini kan udah 3 kali eksekusi. Udah 3 kali eksekusi. Lalu dipangkatin 4 lagi, itu udah 4 kali eksekusi. Lalu ada sama dengan ini 5 kali eksekusi. Jadi yang nomor A ini kenapa lebih kompleks? Karena dia ada 5 eksekusi, sedangkan yang B ini cuma 2 eksekusi. Maka saya bisa menilai bahwa yang B lebih simple atau kompleksitasnya lebih rendah dibandingkan yang A. Karena ngitung jumlah eksekusinya. Itu basicnya begitu. Makanya kenapa kita perlu belajar kompleksitas algoritma? Karena tanpa harus, mungkin begini ya, logikanya dulu ketika saya pertama kali belajar ini, ditanya dosen saya, gimana cara membandingkan 2 algoritma yang benar, dua-duanya sudah benar, algoritma itu kan yang bagus itu adalah yang benar ya. Lalu adalah yang simple, tambahannya ini. 2 algoritma yang benar kita mau ngadu. Ini algoritma ini mana yang lebih cepat nih, si A apa si B? Algoritma si buatan si A apa algoritma buatan si B? Udah running aja Pak di laptop atau di PC, dulu kan tahun 94 baru ada PC aja. Di laboratorium komputer. Di running aja, lihat aja, dihitung aja exact time-nya berapa detik kan kalau kecepatan gitu ya. Ketika kita entry data, kita eksekusi, kita enter, keluar outputnya hitung aja berapa detik. Kalau kita pakai feeling kita memang susah, tapi kan di PC kan sudah bisa kelihatan tuh, dia dari sejak dieksekusi enter sampai keluar. Dibandingkan aja itunya. Ternyata itu nggak adil. Ya nggak bisa. Misalnya kalau diadu pakai 2 PC, apalagi kalau 2 PC-nya berbeda gitu ya, 2 komputernya berbeda, itu udah nggak apple to apple ya, nggak adil. Ya udah Pak, kalau gitu kita gunakan aja 2 laptop atau 2 komputer yang sama. Mereknya sama, speknya sama, kita lakukan. Itu juga bisa disebut adil nggak? Nggak adil juga. Kenapa? Karena namanya alat listrik, alat elektronik, iPhone, Anda punya iPhone yang sama dengan teman Anda, itu di dalamnya kinerjanya tuh berbeda karena namanya alat listrik tuh nggak persis ada yang sama. Contoh gini, misalnya lampu neon ini. Lampu neon ini oleh pabriknya dia bilang bisa nyala rata-rata sampai 10.000 jam. Apakah semuanya sama 10.000 jam? Enggak, rata-rata. Mungkin yang ini bisa sampai 12.000 jam, bahkan itu mungkin bisa lebih, bahkan ada lagi yang bisa kurang, tapi rata-rata 10.000. Karena alat listrik itu nggak ada jaminan persis sama nggak ada. Oke Pak, berarti kalau gitu jangan diadu pakai komputer yang sama, 2 komputer yang mereknya sama, speknya sama, keluarannya sama, bahkan misalnya ada 2 laptop yang produksinya dibuat bareng gitu, nggak beda gitu ya, maksudnya waktunya, timingnya sama-sama jadi, itu nggak adil. Padahal udah speknya udah dibuat sama, secara umum udah sama, tapi tetap aja nggak adil. Karena ini levelnya adalah level prosesor ya. Kita ngomongnya bukan level dimensi manusia, tapi dimensinya adalah dimensi prosesor. Itu beda banget. Oke deh, kalau gitu biar adil ya udah dicek di laptop yang sama. Jadi yang pertama algoritma A dulu kita running di sini, lalu habis itu algoritma B di running di sini. Itu juga nggak adil. Kenapa nggak adil lagi Pak? Padahal kan laptopnya sama-sama ini kok, laptop ini yang di runningnya di sini. Karena setiap saat berjalan, laptop ini makin turun kinerjanya, makin turun efisiensinya. Karena alat listrik itu kalau udah kena aliran listrik, ya sama seperti alat ya, namanya mobil atau alat atau mesin, itu kalau sudah running, efisiensinya turun, nilainya turun. Itu beda. Lah Pak, paling kan cuma berapa detik. Oke, menurut kita sih nggak terlalu masalah, cuma beberapa detik. Tapi di dimensi prosesor itu nggak adil. Intinya cerita saya adalah kalau kita ngukur kecepatan algoritma dengan cara manual, diadu kecepatannya per jamnya atau waktunya berapa, bukan itu caranya.
Cara yang paling adil adalah dengan cara ini, kita hitung eksekusinya. Jadi algoritma A sama B ini bukan di running di komputer atau kita hitung di bareng-bareng, enggak. Tapi kita lihat ada berapa langkah sih. Nah di sini kan algoritma B ada 2 langkah doang udah ketemu hasilnya. Algoritma A ada 5 langkah baru ketemu hasilnya. Ya. Nah mudah-mudahan ini dipahami nih ya. Basic dari kompleksitas algoritma. Jadi yang kita hitung adalah eksekusinya, bukan di running. Ya. Nah terus di kompleksitas algoritma ini kalau kita masuk ke sini, ini masuk lebih dalam ya. Ini kan awalannya begini tuh ya. Ini awalannya kalau Anda lihat ini kan pseudocode. Pseudocode kan kode semu ya. Ini bukan apa sih namanya? Bukan sebuah source code, bukan. Ini bisa Anda harus diterjemahkan dulu, ditulis dulu di coding pakai bahasa apa, C++ atau Java atau pakai Python ya terserah aja. Ini baru. Cuman ini bahasa universal yang bisa dibaca oleh siapapun. Ini maksudnya apa sih? Ini mau ngitung sebenarnya ada berapa kali eksekusi sih di sini. Ceritanya begitu. Ini pertanyaannya gambarnya, ini ada berapa kali eksekusi yang terjadi. Nanti kita belajar ngitung. Tapi kita tunda dulu ya. Nah itu tadi ini pendahuluan ini sebenarnya nggak usah saya ceritakan lagi. Oh mungkin di bagian ini nih ada waktu dan ruang dan waktu. Nah ketika kita mau menghitung kompleksitas algoritma gitu ya, yang kita hitung adalah jumlah eksekusinya. Nanti ujung-ujungnya adalah masalah waktunya kan gitu ya. Timingnya. Eksekusi itu hubungannya sama timingnya. Ya. Nah di dalam kompleksitas algoritma ini ada 2 masalah sebenarnya. Penggunaan kompleksitas waktunya, algoritmanya, sama nanti penggunaan memorinya. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi gini, Anda ketika nanti coding, Anda mungkin sudah pernah diajarin struktur data kan ya. Ada struktur data array, ada struktur data array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau kita pakai struktur data yang contoh dimensinya banyak, dimensi 3, gitu ya, atau matriks dimensi 2 dibandingkan yang dimensi 1, itu kan nanti penggunaan memorinya, RAM-nya, itu kan beda. Ya. Yang dimensi 2 tentu lebih besar dibandingkan yang dimensi 1. Dimensi 3 tentu lebih besar daripada dimensi 2, dan seterusnya. Struktur datanya. Anda menggunakan struktur data matriks atau pakai antrian, queuing, atau pakai tumpukan gitu ya, atau pakai linked list gitu ya. Itu beda tuh penggunaan memorinya. Maksudnya begini, contoh nih, dan misalnya kalau udah bekerja gitu, Anda udah kerja di perusahaan, bos saya bisa nih bikinin algoritma yang simpel nih, algoritma yang cepat. Misalnya udah di kantor tersebut udah ada algoritma, tapi runningnya lama gitu ya, lambat. Walaupun speknya sudah spek hardware-nya sudah diperbagus, tapi masih lambat. Kenapa lambat? Karena yang diolah data-data besar, data-data perbankan, data-data apa sih namanya, simulasi pembuatan obat, farmasi, itu lama banget, datanya banyak banget. Ya. Itu kalau algoritmanya nggak simple, nggak efisien, runningnya lama banget. Pak, saya bisa nih buatkan algoritma yang bagus nih, yang cepat. Cuman ada jeleknya, biasanya memang ada trade-off-nya ya. Penggunaan memorinya bisa gede banget nih. Artinya perusahaan ini servernya, penyimpanannya, kapasitas penyimpanannya harus ditingkatkan. Tapi nanti algoritmanya bisa runningnya bisa cepat. Biasanya begitu, memang ada trade-off ya. Di antara 2 ini, waktu sama ruang ini ada space ini, memori ini. Nah, cuman seiring dengan waktu, kalau ruang atau memori ini kan terkait sama hardware ya, hardware. Nah, cenderung hardware itu harganya makin lama makin turun, ya kan? Mungkin saya di kelas pernah cerita, dulu saya pakai disket ukuran 5/4, yang memorinya 512 kilobyte aja itu udah gede banget. Itu tapi sekarang udah, jangankan itu. Ketika zaman saya kuliah tuh udah ada namanya flash disk. Mungkin Anda masih ingat sekarang flash disk, tapi sekarang udah nggak ada yang pakai. Dulu flash disk 2 giga itu harganya 150.000 sampai 200.000. Sekarang flash disk 2 giga berapa harganya?
Hanya ya. Sekarang flash disk 2 GB itu bahkan jadi souvenir kalau acara nikah atau seminar itu dibagiin gratis, isinya adalah kalau di kawinan isinya adalah prewednya, foto-foto prewedding gitu ya. Kalau di seminar itu materi-materi. Dan sekarang udah nggak dipakai lagi karena sekarang udah pakai cloud. Ketika seminar udah kalau minta materi itu udah bukan lagi flash disk tapi dikasih link G Drive seperti ini. Artinya hardware itu makin lama makin murah dan bukan menjadi hambatan. Jadi kalau misalnya perusahaan tadi ya si karyawan perusahaan bilang saya bisa buatin algoritma yang bagus tapi penyimpanannya harus ekstra gitu ya. Perusahaan akan beliin ya. Karena itu investasi. Google itu sendiri aja bahkan sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan kapasitas penyimpanan untuk Anda misalnya 1 tera. Aplikasinya begitu luar biasa. Nah dulu Google juga menyiapkan penyimpanannya tuh misalnya Google menyiapkan untuk 100 pelanggan masing-masing misalnya 1 tera gitu ya. Maka akan disediakan 100 tera gitu ya untuk 100 pelanggan. Kan itu nggak efisien. Yang efisien kenapa? Karena 100 pelanggan ini kan nggak semuanya pakai 100 tera full gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah dinamis. Pelanggan 1, jadi misalnya ini kapasitas 100 tera, bukan untuk 100 pelanggan, ini mungkin bisa sampai 200 pelanggan atau 300 pelanggan. Gitu. Satu pelanggan kan mungkin baru login, dia ngambil stok kapasitasnya kan dia nggak langsung 1 tera, dia mungkin nyimpan berapa tera dulu. Jadi nggak dibuatkan, siapkan 1 tera, enggak. Jadi dibatasi nanti satu pelanggan kalau udah sampai 1 tera, dia udah nggak bisa nambah. Tapi kalau dia masih sedikit, masih 100 giga, nah kapasitas yang kosong ini masih bisa dipakai oleh customer yang lain. Nah, itu efektivitasnya kan. Itu sedikit tentang hardware. Kita kembali ke sini. Nah, algoritma yang di sini dikatakan yang sangkil itu artinya efisien ya, bahasa baku Indonesia yang baru gitu ya. Algoritma yang meminimumkan waktu dan ruang. Nanti waktu ini disebutnya dengan, kita pakai ini belajar matematika ya. Nanti waktu kan times ya. Nanti notasi matematikanya adalah TN. Di mana N-nya ini adalah jumlah datanya nih. Jumlah data. Nanti dari jumlah data ini kita bisa hitung eksekusinya ada berapa di sini. Kalau yang ruang karena itu space atau size biasanya dinyatakan dengan SN. Sama, N ini adalah jumlah data, tapi S ini artinya adalah size. Ya. Kita tinggal akan belajar yang ini. Kalau nanti Anda tertarik, ini masuknya kalau Anda kuliah di S2 gitu ya, bidang informatika, di hardware ya, terkait dengan penggunaan hardware, ini baru dihitung nih ya. Tapi sebenarnya tidak juga terlalu, kalau misalnya Anda nanti bikin tesis di S2, S3 ya, atau disertasi, kalau memang bisa menurunkan kapasitas memorinya, itu juga sebuah temuan baru ya, sebuah kemajuan. Itu bisa jadi tesis atau disertasi, tapi bukan di level S1. Maka kembali lagi saya cerita di sini, nanti kita hanya menghitung waktunya aja nih, TM-nya aja ya. Apalagi ini cuma 2 kali pertemuan, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di semester 5. Gitu ya. Oke, nah ini tadi sebenarnya sudah saya singgung-singgung di sini ya. Di sini intinya dari tampilan yang saat ini adalah algoritma itu macam-macam ya. Dulu waktu di mata kuliah AP1, AP2 gitu ya. Mungkin sampai AP3 karena diajarin algoritma sorting, algoritma searching, pencarian sama pengurutan ya. Itu kan macam-macam algoritmanya. Nah, dari algoritma tersebut mana yang terbaik, gimana cara menentukannya? Ya kita hitung kompleksitas waktunya. Mana yang paling rendah. Ya, kompleksitas waktu ini nanti jatuhnya adalah sebuah fungsi matematik. Ya. Sama kayak fungsi polinomial, suku banyak. Nanti jadinya begitu. Bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, bahkan bisa nanti eksponensial, bisa juga adalah faktorial gitu ya. Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ini masuknya ke sini nih. Ini apa sih Pak? Grafik ini maksudnya apa sih? Ya, jadi gini ceritanya nih. Misalnya ada 4 algoritma nih. Misalnya ini adalah algoritma A, ini algoritma B, ini algoritma C, ini algoritma
Ya, jadi kalau pangkat tertinggi itu apa? Masih ingat nggak kalau di polinomial? Misalnya kalau ada fx sama dengan misalnya 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 3x plus 6. Kan pangkat tertingginya ini kan ya. Nah ini ceritanya adalah pangkat-pangkat tertinggi dari persamaan ini nih. Kita cukup ngambil pangkat tertingginya doang. Kenapa pangkat tertingginya doang, Pak? Nanti ada teorinya. Nah dari sini misalnya ada 4 algoritma. Algoritma ini A, B, C, D. Ceritanya algoritma ini beda-beda. Bedanya kok bisa tahu beda, Pak? Ya itu aja nilai eksekusinya aja beda-beda ya. Ini kan ukuran masukan ini datanya ya. Ke atas ini adalah waktunya nih. Waktu dari itu aja beda-beda. Berarti algoritmanya beda-beda nih. Lalu mana algoritma yang terbaik, Pak? Ya kita lihat adalah eksekusinya. Perhatikan nih. Kalau Anda lihat ya. Ini 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat N. Nah ini kan koefisiennya. Ini 2 pangkat N. Atau lihat aja grafiknya. Ini grafiknya tumbuh terus ke atas. Jadi kalau datanya makin besar, ke sana makin tak hingga, dia makin naik tuh, tak hingga. Ini juga sama, ini ordernya sama. Karena ordernya sama, maka kan dia paralel tuh ya. Nah yang ini N pangkat 3 ini kalau diterusin memang naik, tapi kan dia pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan yang ini kan. 2 ini A sama B pertumbuhannya kan cepat, eksponensial. 2 pangkat N itu artinya eksponensial. Kalau ini N pangkat 3 kan polinomial, cukup banyak. Pangkat 3 dia naik gitu ya, tapi dia lebih lambat. Ini juga sama, N pangkat 3 sama N pangkat 3 ini sama-sama, cuman dia memang di bawah. Kenapa bisa beda nih, yang ini di atas, yang ini di bawah? Yang membedakan adalah koefisien ini. Tapi karakteristiknya kan tetap sama. Ya. Apa sih istilahnya? Laju pertumbuhannya N pangkat 3 yang C sama D itu sama. Maka bisa dikatakan algoritma C sama D itu kompleksitasnya sama. Algoritma A sama B itu kompleksitasnya sama. Kenapa? Karena yang dilihat. Tapi kalau ditanyakan A sama C mana yang terbaik, yang C. Paham nggak? Ya. Karena C pertumbuhannya lebih lambat. Pertumbuhan apanya sih Pak? Pertumbuhan eksekusinya nih, waktu eksekusinya. Jumlah eksekusinya kalau dalam detik ya, misalnya ini dinyatakan dalam detik atau dalam hari gitu. Atau timingnya gitu ya. Yang C ini lebih lambat daripada yang B. C ini lebih lambat daripada yang A. Yang D juga lebih lambat dari yang B. Yang D lebih lambat dari yang A. Ya. Jadi C sama D kalau dibandingkan dikatakan sama. Kok bisa sama Pak? Ya karena pangkat tertingginya sama. Atau dengan kata lain misalnya saya bilang begini. Misalnya nih, nanti ada kompleksitas waktu si A gitu ya. Fungsinya misalnya 100 N kuadrat, N pangkat 3 plus 7N, udah gitu aja. Yang B misalnya adalah 22 N pangkat 3 plus 7N kuadrat plus 5N plus 6. Nah dari dua algoritma ini, dari dua kompleksitas ini, TA sama TB, mana yang lebih kompleks? Wah yang A Pak, lihat aja itu koefisiennya 100 gitu ya, dibanding yang B. Enggak, kita ngelihatnya enggak gitu. Kita ngelihatnya ininya doang nih. Karena sama-sama N pangkat 3, maka kompleksitas A sama si B ini sama. Jadi yang ininya nih ibaratnya kalau bahasa saya perintilan nih, ini perintilan. Nggak penting gitu ya. Karena nanti N pangkat 3-nya ini yang dilihat. Kecuali kalau misalnya adalah TC, kompleksitas yang algoritma C misalnya ya. Setelah dihitung kompleksitasnya didapat misalnya 2N pangkat 2 plus jangan pangkat 2, misalnya pangkat 4 gitu ya, plus 2. Nah, karena ini pangkat 4 ya sudah, berarti ini T yang C ini lebih kompleks dibandingkan B sama A. Karena dia ordernya udah lebih tinggi. Contoh lagi misalnya kalau ada yang D gitu ya, kompleksitas algoritma D misalnya 1 juta. Wow, 1 juta kayaknya gede banget nih koefisiennya nih. N pangkat 2 plus 5. Wah Pak, ini kayaknya gede banget nih Pak, karena koefisien aja 1 juta. Enggak, jangan lihat itu, yang lihatnya ininya nih, N kuadrat.
N kuadrat itu lebih rendah dibandingkan N pangkat 3 sama N pangkat 4. Berarti kompleksitas dari si T algoritma D itu yang paling rendah. Maka ini yang paling baik. Jadi jangan lihat koefisiennya. Koefisien itu cuma menyebabkan apa sih riak-riak kayak tadi itu ya. Ya kayak ini nih, koefisien itu cuma menyebabkan perbedaan posisi aja, tapi karakteristik pertumbuhannya sih sama gitu. Sama. Contoh kan kayak Anda pernah belajar persamaan garis kan ya. Misalnya yang ini adalah Y sama dengan X plus 1. Yang ini misalnya di sini ada Y sama dengan X plus 5. Ini kan 5 sama 1 kan perpotongan di sininya aja, ini 1, ini 5. Cuman beda posisinya aja, tapi paralel, pertumbuhannya sama. Tapi Pak, kalau misalnya kita ambil X-nya di sini misalnya 2, maka di sini kan berarti Y-nya kan sama dengan X tambah 2. Sama dengan 3. Ya, di sini yang sama. Kalau yang di sini berarti kan Y-nya sama dengan X tambah 2 tambah 5, berarti 7. 7 kan lebih gede daripada ini. Iya, tapi selisihnya konstan tuh. Selisihnya bedanya cuma 4. 7 ke 3 kan cuma 4. 5 ke 1 cuma 4. Perbedaannya konstan. Pangkat 1. Gitu kan. X-nya pangkat 1. Ya. Dulu kalau pernah belajar persamaan parabola, yang ini Y sama dengan X kuadrat min 2. Berarti kan di sini titik potongnya di 2. Yang ini ceritanya simetris ya. Y sama dengan X kuadrat plus 5. Ini sama nih 2 ini ya. 2 ini sama. Kenapa sama Pak? Karena orde tertingginya sama. 5 sama min 2 ini cuma selisih si ini aja yang konstan. Di sini juga sama, di sini juga sama, konstan. Tapi pertumbuhannya sama, sejenis. Itu yang kita inginkan. Sampai sini paham nggak? Halo. Saya masih connect nggak sini? Halo, tes. Halo, Pak. Tampilan saya yang tadi saya tulis-tulis keluar nggak tuh? Keluar, Bapak. Oke, sip. Takutnya. Pokoknya kalau ada kendala, ada koneksi atau apa gitu, cepat kabari. Oke, kembali ke materi ya. Mungkin pertanyaannya gini, Pak, dapat dari mana Pak? TN itu sama dengan sekian, ini berapa itu dapatnya dari mana? Nah, ini kita cari contoh ya. Ini di sini dulu. Nah, ini udah saya jelaskan tadi. Kenapa kita nggak bisa ngitung pakai mesin langsung, kita hitung berapa detik perbedaannya, karena mesin itu berbeda ya. Laptop saya ini aja dengan 1 jam yang lalu masih bagusan laptop saya 1 jam yang lalu dibandingkan sekarang karena sudah kepake gitu ya. Udah turun, performanya udah turun ya. Maka kita nggak bisa ngitung. Ini menjelaskan itu maksudnya ya. Ada kompleksitas waktu dan ruang. Nah, ini istilahnya ada TN sama SN ya. Kalau kompleksitas waktu istilahnya TN, ini SN. Terus yang menyebabkan itu adalah yaitu struktur datanya gitu ya. Terus juga terkait hardware-nya, terkait sistem operasinya juga. Kalau Anda nanti sudah belajar sistem operasi berbeda, sistem operasi Windows sama Linux ya, itu udah beda gitu ya. Apple ya, Mac, sistem operasi Macintosh, Mac yang mendasari komputer Apple itu berbeda. Itu juga menyebabkan perbedaan memori ya. Nah, ukuran masukan data ini nanti sebagai inputnya gitu ya. Contoh misalnya mengurutkan
10 elemen, ini yang pertama. Mengurutkan 10 elemen data, maka datanya ada 10, nanti N-nya 10. Ini baru datanya. Nanti kita ngitung TN-nya berapa nih, T10-nya berapa. Bukan berarti T10 itu nanti hasilnya harus bisa 10. Kalau bisa 10 bagus nih, berarti jumlah data sama. Yang ini adalah jumlah data, yang ini adalah jumlah eksekusinya. Beda ya. Atau gini, misalnya kita masukkan T10, nanti hasilnya adalah misalnya 100. Ini artinya datanya 10, tapi eksekusinya sampai 100. Kok bisa gitu Pak? Iya. Misalnya nanti dapat misalnya gini. TN-nya misalnya dapat adalah 10N gitu ya. Berarti kan kalau N-nya 10, berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Ini artinya datanya cuma 10, tapi eksekusinya 100. Bandingkan misalnya dengan kalau misalnya ada TN, algoritmanya sama gitu ya. Algoritmanya sama, misalnya ada TN sama dengan N kuadrat gitu ya. N kuadrat, yang ini 10N, yang ini N kuadrat. Di sini kalau N-nya 10, berarti 10 kuadrat sama Pak, 100. Iya, kalau datanya 10, sama-sama 10, 100. Tapi kalau misalnya N-nya 100 kali 10 jadi 1000, ini 100 kuadrat jadi 10.000. Beda kan? Makanya yang N kuadrat lebih kompleks. Datanya 100, tapi eksekusinya 10.000. Sedangkan kalau yang ini, datanya 100, eksekusinya cuma 1000. Makanya kenapa N kuadrat lebih kompleks dibandingkan N. Gitu ya. Kita bisa lihat pakai table. Atau gini deh, saya kasih ilustrasi. Misalnya ini ada data, ini ada algoritma A, ada algoritma B, ada algoritma C, ada algoritma D gitu ya. Algoritma A ceritanya kompleksitasnya misalnya TN-nya adalah misalnya N kuadrat. Sedangkan algoritma B, ini TN-nya misalnya adalah 2N kuadrat plus 5N plus 3, ya misalnya gitu. Lalu yang C misalnya TN-nya adalah N pangkat 3. Lalu yang D misalnya TN-nya misalnya adalah N plus 5. Kalau N-nya 10, maka 10 kuadrat di sini 100. Ini kalau yang B-nya berarti kan 253. Ini eksekusinya ya, yang di kolom-kolom ini eksekusinya, ini data nih. N pangkat 3 berarti kan 1000. N plus 5 berarti kan 15. Itu kalau 10. Kalau jangan ngitungnya jangan 10, 11, 12. Ini dimensinya dimensi prosesor ya. Biar kelihatan gitu ya. Langsung masukin datanya kalau 100 dikuadratin kan jadi 10.000. Ini kalau kalau 100 berarti kan 20.503. Yang ini berarti pangkat 3 1.000.000. Ini berarti kalau 100 jadinya adalah 105. Bagaimana kalau 1000? 1000 ini berarti jadi 1 juta. Terus kalau di sini berarti jadi 2005003. Ini kalau pangkat 3 berarti kan 10 pangkat 9. Udah 1 miliar. Ini pangkat 3 berarti udah 1005. Bagaimana kalau 10.000? 10.000 berarti kan 10 pangkat 8 di sini datanya. Ini berarti adalah 200050003. Ini berarti kalau ini pangkat 4, pangkat 3, 12. 10 pangkat 12. Ini berarti 10.005. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih mana yang lebih kompleks, mana yang lebih minim kompleks. Oh, berarti ini nih jumlah eksekusinya paling dikit. Makanya ini dia. Kenapa ini paling rendah? Karena ini N-nya pangkat 1. Sedangkan ini pangkat 3, ini pangkat 2. Oh, berarti kompleksitas yang lebih bagus yang D nih, ya, yaitu yang N plus 5. Karena dari jumlah eksekusinya aja paling rendah, kan data 10.000. Ya. Nanti A sama B, ini bisa dibilang sama nih. Loh kok sama Pak? Lihat ini beda Pak. Ini N kuadrat, ini 2N kuadrat tambah 5N tambah 3. Ini sama. Tahu samanya dari mana? Lihat aja nih. Di sini 3 digit, ini 3 digit. Ini 5 digit, ini 5 digit. Ini 7 digit, ini 7 digit.
ini 9 digit, ini juga 9 digit. Jadi dalam dimensi prosesor, Anda jangan lihat, Pak ini kan beda Pak, ini 100 sama 253. Enggak, Anda ngelihat digitnya, karena nanti gede banget lah, ibaratnya itu gede banget. Ya. Jadi nanti di dimensi prosesor, ada eksekusi misalnya 100 sama eksekusi 999, ini sama nih. Yang ini 100, yang ini 999, ini dari dimensi prosesor dianggap sama. Kenapa? Karena nggak jauh beda. Lihatnya adalah digitnya. Semoga dipahami ya. Kita ngelihatnya jangan dimensi manusia, kita ngelihatnya dimensi prosesor. Dimensi prosesor tuh kencang banget. Paham nggak maksud saya? Halo? Ada yang belum masuk ya. Analoginya begini ya. Misalnya nih Anda lagi di kampus D gitu ya. Kita ini yuk makan siangnya di kantin yang deket atau di warteg yang deket kampus. Ada 2 pilihan. Mau yang di kampus deket kampus E atau yang deket kampus D sini aja. Misalnya Anda sedang di Depok gitu ya, di kampus D. Makan siangnya mau deket kampus E apa deket yang di sini depan sini nih, depan kampus sini Depok. Ya tentu kan Anda milih yang dekat gitu. Oh ya sini aja lah, dekat daripada ke kampus E jauh. Nah karena Anda startnya dari sini, maka Anda ngelihat kampus E itu jauh. Padang di Sumatera Barat. Terus ngajak teman Anda, yuk kita makan siang yuk. Di mana? Mau di kampus E Kelapa II atau di kampus D yang di Depok? Karena Anda berada di Padang, Anda ngelihat dua ke kampus D sama ke kampus E ini ya sama jaraknya. Wah, sama-sama jauh lah. Nggak terlalu beda. Padahal harusnya kan beda. Tapi kenapa? Karena dimensinya dilihat dari jauh. Apalagi misalnya Anda lagi pergi ke bulan gitu ya sama teman-teman Anda, wisata ke bulan. Terus pertanyaan, pulang kemana? Saya pulang ke D sama ke E. Ya sama aja, orang sama-sama. Jarak utamanya adalah bulan ke bumi kan gitu. Jadi yang dilihat, jadi perbedaan perintilan antara D sama E itu dihilangkan. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih besar. Kira-kira begitu maksudnya. Maka di sini kayak ini perintilan kan. Kenapa bisa berbeda ini 100 sama 25? Karena perintilan ini nih ada koefisien, ada dimensi yang lebih kecil, ini ada konstanta gitu ya. Ini yang menyebabkan perintilan. Tapi sebenarnya secara besarnya gitu ya, secara globalnya ini sama nih 3 digit. Nah, makanya kenapa diperkenalkan logaritma ya. Anda kan udah belajar logaritma. Logaritma itu kan yang menemukan John Napier ya. John Napier, dia seorang pelaut, dia menemukan logaritma, yaitu tadi untuk membedakan. Jadi kalau di dalam laut jarak di navigasi di sistem kelautan gitu ya, di sistem navigasi laut, misalnya ada jaraknya misalnya yang ini 100, yang ini jaraknya misalnya 900, ini jaraknya ada 10.000, ini jaraknya 7.342, ini jaraknya 5.000-an gitu ya, 50.000, ini ada misalnya 90.999 gitu ya. Misalnya jaraknya begini. Ini kelihatannya sih berbeda, tapi kalau dalam namanya kapal laut kan jalannya lambat gitu ya. Jalannya kan lambat. Jadi kapal laut itu mau jarak 100 atau jarak 900 rasanya tuh sama. Makanya si John Napier menggunakan logaritma. Ini kan log misalnya log 100 ya. Log 100 itu kan 2. 900 itu kan juga lognya adalah 2, sekian lah, 2 nyaris 3 ya, 2,8 lah misalnya gitu. Karena dia mau nyaris 1000. Kalau udah 1000 kan jadi log 3 gitu. Nah, 1000 ini log 3 nih. Ya lognya kan 3. 7.000 ini juga 3,7-an lah gitu ya. 50.000 ya, ini karena ini ada ini adalah log, ini udah 4 nih,
misalnya dibandingkan sama 10.000 tuh log 4, 50.000 tuh 4 juga, 4, ya separuh ya berarti 4,5. 9.900 ini juga 4,9-an. Nah, logaritma ini mengelompokkan, Anda ngelihat ininya aja nih, 2, 3, 4. Oh, berarti yang ini sebenarnya sama nih. Ini jaraknya sama nih, yang ini jaraknya sama, ini jarak. Kenapa? Karena dalam sistem kelautan Anda mau berlayar 100 km sama 900 km itu rasanya sama. Maka di sistemnya logaritma. Tetapi ini kalau ini logaritma bermanfaat untuk mengecilkan ya, untuk melihat polanya ya, pola angka ya, data. Tapi kalau logaritma ini dipakai untuk mencari jarak antar bintang itu masih kecil banget, masih kurang gitu ya. Makanya kalau jarak antar bintang menggunakan tahun cahaya, jarak yang ditempuh oleh 1 tahun cahaya. Bahkan 1 tahun cahaya itu juga masih kurang. Ya, kalau dalam sistem jarak antar bintang sekarang menggunakan parsec ya, itu per 1.000 tahun cahaya, 1.000 apa per 100. Karena kalau ngitungnya 1 tahun cahaya, jarak kita, matahari kita dengan bintang terbesar terdekat aja tuh udah angkanya masih gede banget, padahal udah pakai 1 tahun cahaya, masih kurang, masih nggak cukup. Nah itu maksudnya, ini ceritanya kita ngomong dimensi ya, dimensinya apalagi dimensi prosesor. Pak, yang itu 100 eksekusi, yang ini misalnya 900 eksekusi, ya itu mah sama aja. Pakai laptop yang i3 aja itu nggak kelihatan beda ya. Tapi kalau misalnya Pak, yang itu eksekusinya 100, yang itu eksekusinya 1.000.000, baru terasa perbedaannya. Baru terasa. Jadi kalau cuma dikit-dikit itu belum terasa. Nah, yang membuat terasa apa tidaknya itu adalah dimensinya, pangkat tertingginya, ordenya. Nah, itu yang kita hitung nanti. Ya. Oke, ini lanjut. Nah, ini kembali ke sini algoritma. Ini contoh-contoh algoritma. Oh, atau saya mau kasih ilustrasi begini sih. Kenapa sih kita juga harus belajar kompleksitas algoritma? Misalnya begini. Misalnya saya bikin algoritma gini misalnya ya. Sekalian memperkenalkan bagaimana dapat TN-nya itu bagaimana gitu ya. Misalnya I sama J integer. Lalu misalnya for I sama dengan berapa misalnya. 1 to 5 do. For J sama dengan 1 to 10 do misalnya. Print X, sederhana aja. And 4. Lalu misalnya ada for I sama dengan 1 to 5 do. Oh, ini jangan 5 deh, kegedean nanti. Cukup. Itu nomor 3. For J sama dengan misalnya 1 to 5 ya. Do print X and 4. Nah, ini misalnya statement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan sebenarnya algoritma sederhana nih, cuman ngeprint X aja di monitor gitu ya, atau di monitor aja gitu ya. Nah, misalkan kalau kita ini monitor gitu ya, ini misalnya monitornya segini gitu ya. Alah, biarin. Ini I-nya misalnya ya. For I 1 sampai 3, J-nya di sini misalnya nih J-nya gitu ya. Print print X, I-nya 1 sampai 3 nih, 1 sampai 1, 2, 3. Berarti kan print gini doang nih.
Lalu ini sampai 10, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10 lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan adalah output dari statement berapa tuh? Dari statement 1 sampai statement 5 ya. I-nya 3, J-nya 10, print X pajaknya. Lalu di statement sampai statement 6. Lalu dari statement 7 itu I-nya mulai lagi dari atas, dari 1 sampai 5, kita beda warna, misalnya warna biru. Dari 1 sampai 5 di print lagi nih. 1 sampai 5, J-nya sampai 5 doang. Berarti kan segini doang. Kenapa begini? Karena kan di sini I-nya dari 1 sampai 5 gitu ya. Ini kan dibilang 1 sampai 5, J-nya dari 1 sampai 5, 1 sampai 5. Berarti dari statement 7 sampai 11 tuh yang di print warna biru itu tuh. Cuman kan di monitor yang double-double di sini kan nggak kelihatan ya, maksudnya tidak terlihat double, padahal sebenarnya ininya adalah double. Nah sekarang kalau mau kita lihat ini sebenarnya algoritma ini benar nggak? Benar, algoritma ini benar. Kita ceritanya mau menampilkan output seperti ini, memang permintaannya begitu. Cuman ini sudah efisien atau belum? Apakah bisa diturunkan kompleksitasnya? Atau ada tanda ketidakefisienan nggak di sini? Nah, cara melihatnya adalah kita hitung nih eksekusinya. Kita pakai warna apa misalnya ya? Ya warna merah gitu. Jadi di contoh di sini nih. Ini print X di statement 4, print X itu disebut sebagai namanya satu kali eksekusi karena cuma print X doang. Cuman print X ini karena di statement 3 ada pengulangan 10 kali, maka kan satu kali eksekusi yang di statement 4 ini kan diulang 10 kali nih. Kenapa? Karena ini dari 1 sampai 10. Lalu ya masing-masing dari 1 sampai 10 itu kan diulang 3 kali nih, dari 1 sampai 3 ya. Di sini kan terjadi looping 3 kali. Maka dari statement 1 sampai 6 ini ada berapa kali eksekusi? Dikali aja nih 1 kali 10 kali 3. Ya, berarti di sini ada 30 eksekusi. Begitu juga di statement 7 sampai 11. Ini disebut namanya satu kali eksekusi. Lalu di J-nya ini ada 5 eksekusi. Lalu di I-nya ada 5 eksekusi. Berarti totalnya adalah 1 kali 5 kali 5 adalah 25 eksekusi. Berapa totalnya? 30 tambah 25 itu adalah 55 eksekusi. Artinya algoritma ini secara umum total eksekusinya ada 55. Nah sekarang kita hitung outputnya. Outputnya 55 enggak? Gitu. Kita lihat outputnya. Segini aja kan berarti kan 10 kali 3 ya, segini aja berarti kan 30 ditambah yang ini adalah 10, berarti kan totalnya di sini outputnya 40 output. Nah perhatikan eksekusinya atau perintah atau langkahnya ada 55 tapi outputnya ada 40. Ini sebenarnya tanda ada ketidakefisienan. Yang bagus adalah jumlah eksekusinya lebih rendah dibandingkan jumlah outputnya atau minimal sama. Nah sebenarnya di algoritma ini udah benar kalau misalnya diperintahkan buatlah tampilan seperti ini gitu ya, buatlah tampilan seperti ini udah benar dengan cara ini, dengan main tumpang tindih. Dulu saya juga diajarin algoritmanya mainnya tumpang tindih aja biar ketutup gitu ya. Tapi di dalam kotak yang ini ya, di dalam kotak yang ini ada ketidakefisienan ya, ada perulangan. Nah, bagaimana cara membuat ini jadi efisien? Kita lakukan sedikit modifikasi. Kalau Anda lihat, di sini kira-kira di statement berapa nih dilakukan modifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih seperti ini. Oke, biar cepat gitu ya. Sebenarnya kan di statement 7 ini nih, Anda jangan start dari 1, tapi startnya dari 4. Di sini ganti, jangan 1, tapi dari 4. Jadi nanti startnya dari 4 ini aja. Jadi di sini nggak akan tumpang tindih. Kalau ini startnya dari 4, berarti 4 ke 5. 4 ke 5 itu kan 2 kali eksekusi ya. 4, 5 kan gitu ya. Maka di sini nilainya bukan 5, tapi 2. Ya, karena 2 kali eksekusi. Dari 4 ke 5 itu 2 kali eksekusi. Maka total dari 7 sampai 11 nih adalah 1 kali 5 kali 2. Berarti adalah totalnya bukan 25, adalah 10.
Nah 30 tambah 10 sama dengan 40. 40 kan sama ini. Nah jadi dengan kita belajar analisis kompleksitas, kita bisa melihat algoritma ini belum efisien atau algoritma ini bisa diefisienkan atau bisa diperbaiki. Dilihat dengan cara. Logikanya gini loh, logikanya gini. Misalnya nih, Anda dikasih tahu teman Anda dari Depok kalau mau ke Tanjung Priok lewatnya sini, lewat jalur utama, lewat jalan raya utama, ya. Oke, misalnya waktunya misalnya 2 jam gitu ya. Tetapi kalau itu dari teman Anda, dia taunya cuma jalan utama doang. Tapi kalau kalau Anda misalnya paham jalan-jalan tikus di Jakarta, kalau mau ke Tanjung Priok mah jangan lewat jalan utama, lama bisa 2 jam gitu. Harusnya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, itu bisa lebih cepat. Nah itu dia maksudnya, maksudnya analoginya begitu ya. Jadi ketika diminta untuk membuat algoritma dengan tampilan seperti ini, bikin aja seperti ini nih. Kan yang terlintas pertama kali gitu ya, istilahnya namanya brute force-nya gitu ya. Terlintas pertama kali, oke, itu memang, tapi itu belum tentu yang optimal. Nanti dianalisa lagi. Oh iya sebenarnya ini nggak harus begini, nggak harus muter-muter begini, nggak harus tumpang tindih begini nih. Ini bisa nih diefisienkan nih. Nanti mengurangi kompleksitasnya, mengurangi eksekusinya. Nah baru deh diperbaiki gitu ya. Paham nggak? Halo. Cukup paham, Pak. Jangan pada tidur. Wah, ini pada tidur atau pada main game atau gimana sih? Gak enaknya kuliah imit begitu. Tapi saya percaya Anda sedang memperhatikan semua. Anda mahasiswa baik-baik semua kok ini. Contoh nih, bagaimana dapat TN-nya ya? Kembali ke sini misalnya tadi I integer misalnya ya. J integer. Misalnya for I sama dengan 1 to N do. N per 2 lah misalnya ya. For J sama dengan 1 to N do. Print 2IA misalnya. N4. Dah misalnya statement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini contoh sederhana aja. Kita mau menghasilkan TN berapa sih gitu TN-nya. Nah ini caranya ya. Perhatikan. Integer ini adalah 1 kali eksekusi. Ini cuman apa sih namanya pendefinisian variabel nih statement 1 nih. I bilangan bulat. J juga integer nih dihitungnya adalah 1 kali eksekusi. Lalu untuk for, kalau mau ngitung for dari dalam dulu. Nah dari statement 5 nih, dari statement 5 kan terdalam nih. Print 2IA, nah ini juga 1 kali eksekusi aja. Habis itu baru keluar dikit. Nah di sini nih, di statement 4 sampai 6. J-nya dari 1 sampai N. Kalau dari 1 sampai N itu sebanyak N kali. Ya. 1 sampai N itu sebanyak N kali. Terus kalau dari yang berikutnya keluar lagi dari 1 sampai N per 2 itu berarti sebanyak N per 2 kali. Maka total di sini berapa? Kali aja nih 1 kali N per 2. Berarti jadinya kan adalah N kuadrat per 2. Maka TN-nya berapa? Ya. Terus berarti TN-nya berapa Pak? Berarti TN-nya jumlahin aja semua nih. Yang ini sama yang ini jumlahin semua. 1 ditambah 1 ditambah N per 2. Berarti jadinya adalah setengah N kuadrat plus 2. Nah ini dia berarti TN-nya sama dengan setengah N kuadrat plus 2. Jadi algoritma ini fungsi kompleksitasnya atau fungsi waktunya adalah TN sama dengan setengah N kuadrat plus 2. Jadi kalau misalnya datanya misalnya 10 Pak, berarti eksekusinya berapa? Masukin aja T. Kalau datanya 10 berarti setengah dikali 10 kuadrat ditambah 2. 10 kuadrat 100, bagi 2 50, tambah 2 52. Berarti 52 eksekusi. Jadi kalau datanya 10, eksekusinya ada 52. Kalau datanya 100, tinggal masukin aja, itu eksekusinya sekian. Itu cara mendapatkan fungsi kompleksitasnya.
Tentu ini macam-macam nih caranya nih, nanti kita latihan dengan contoh lagi deh misalnya ya. Misalnya I, J integer, nah ini beda lagi dikit. Tapi ya benar, I sama J-nya didefinisikannya bareng-bareng gitu ya. For I sama dengan 1 to N-2 do. For J sama dengan dari 3 to N-1. Misalnya ini dari 10 gitu ya. Dari 10 to N-2 do. Print X N4. N4. N4 itu cuma pembatas, dia nggak dihitung ya. Itu ya. Terus misalnya ada lagi for I sama dengan 3 to N/3 do. For J sama dengan misalnya 1 to log N gitu. Waduh, sampai log N gitu. N4 print X N4 N4. Nah, ini berapa nih jumlah fungsi kompleksitasnya bagaimana? Sama nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Statement 1 kalau I sama J-nya didefinisikan dalam satu baris itu tetap dihitung cuma satu ya. Ini satu eksekusi. Karena namanya pendefinisiannya secara komposit. Nah, berikutnya untuk menghitung dari statement 2 sampai 6 ini kan ada for di dalam for nih. Ini hitung dari dalam dulu nih, ini satu kali eksekusi. Habis itu baru agak keluar. Nah, ini dari 3 to N-1. Jadi gini, kalau dari 3 berarti kita mulainya dari 3. 3 tuh dihitung. 1 sama 2-nya enggak. Ya. Maksud saya gini, misalnya gini. Kalau dari 1 to N atau dari 1 to 10, ini 10 kali nih. Kenapa 10 kali ya? 1 sampai 10 kan 1, 2, 3 sampai 10 ya. Tapi kalau misalnya 2 to 10 itu 9 kali. Karena satunya nggak dihitung kan. Duanya mulai dihitung kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 9 kali kan. Dari 2 to 10 tuh 9 kali. Maka kalau dari 3 to 10 itu sama dengan 8 kali. Maka kalau dari 1 to N itu sama dengan N kali. Tapi kalau dari 2 to N itu sama juga dengan N-1 kali. Dari 3 to N, dari 3 ke N itu sama dengan N-2. Karena 1 sama 2-nya di sini nggak dihitung kan. Maka di sini kalau kembali ke sini, dihapus dulu biar nggak ngotor-ngotorin. Pakai PDF sih, jadi harusnya pakai yang PPT. Maka dari 3 to N-1 ini sama juga dengan N-1. Anda ambil ininya nih, N-1 dikurang, berapa di sini yang nggak ada nih? Kan 1 sama 2 nggak ada ya. Berarti dikurang 2. Atau sama juga dengan N-3. Ini kalau kurungnya dibuka. Paham nggak? Hai. Halo. Paham, Pak. Paham. Nah, dari sini, dari 10 to N-2, cara ngitungnya juga sama. Lihat aja tinggal N-2 ambil aja yang sini langsung nih. 10 ini kan berarti dari 1 sampai 9 nggak ada nih, berarti dikurang 9. Berarti jadinya adalah N-11. Maka dari statement 2 sampai 6 ini berapa? Caranya adalah tinggal dikali nih. 1 dikali N-3 dikali N-11. Berarti 1 dikali N-3 dikali N-11. Berapa tuh? N kuadrat min 3N min 11N kan min 14N. Ditambah 3 kali 11, 33. Ini juga print X ini satu kali eksekusi. Nah dari 1 to log N ya log N gitu kan. Nah terus yang ini dari 3 to N/3. Kecilin deh biar. Dari 3 sampai N/3 berarti kan N/3 min 2. Ini berarti log N dikali N/3 min 2 atau
sama dengan N per 3 log N dikurang 2 log N. Nah. Oke. Berarti kompleksitasnya berapa nih Pak semua nih? Berarti kompleksitasnya adalah dijumlah semua nih dari sini nih. Satu ditambah yang ini tadi nih. N kuadrat min 14N ditambah 33 ditambah yang ini. Yang ini nih. N per 3 log N min 2 log N. Sederhanakan N kuadrat sendiri berarti N kuadrat min 14N ditambah N per 3 log N min 2 log N 1 tambah 33 berarti 34. Udah berarti ini nih TN-nya nih. Kalau N kuadrat sama N ini lebih tinggi ini. Tapi kalau N log N sama log N ini lebih tinggi mana Pak? Nah itu nanti teori berikutnya ya, log N faktorial, eksponensial itu urutannya mana yang lebih kompleks, mana yang lebih rendah, tinggal dilihat nanti datanya. Ya, jadi di sini untuk menghitung kompleksitas kita menggunakan fungsi matematika, fungsi kompleksitas waktu. Nah ini contoh nih, misalnya ada, kalau Anda perhatikan di sini, ini berapa nih fungsi jumlah eksekusinya? Hitung aja nih. Sum diisi dengan, ini artinya adalah sum dikasih nilai 0, ini sama juga dengan, ini sebenarnya kan bahasa ini, sum sama dengan 0 sama aja nih. Ini 1 kali eksekusi. Lalu ini kalau ini statement 1, 2, 3, 4, 5, maka di statement 3, ini lihat nih, ini ada 2 operator. Yang ini penjumlahan, yang ini sama dengan. Ya. Nah ini ada 2 kali eksekusi. Lalu di statement 2 sampai 4 ini kan ada for nih. Dari 1 to N. Berarti kan ini pengulangan sebanyak N kali. Berarti totalnya adalah 2 kali N. Ini berarti sebenarnya 2N. Lalu di statement 5 ini rata-rata kan adalah pembagian sum dibagi N. Ini 1 kali eksekusi. Sama dengan 1 kali eksekusi juga. Berarti total di sini 2 eksekusi. Maka fungsi ini kompleksitasnya berapa fungsi kompleksitasnya? Tinggal dijumlah aja nih 1 tambah 2N tambah 2. Berarti jadinya adalah 2N plus 3. Berarti ini TN-nya adalah 2N plus 3. Tapi Pak, di sini kok tulisannya TN-nya sama dengan N? Nah, karena 2 sama 3 ini kan perintilan, 2 sama 3 dicoret aja. Kenapa? Karena ini cuma perintilan. Intinya adalah pangkat tertingginya adalah si N. Itu maksudnya. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, hari ini cukup sekian dulu sebagai pengantar biar nggak terlalu jauh. Nanti Anda baca lagi nih, ini sebab di sini ada definisi-definisi. Saya malas ngajarin definisi-definisi, Anda baca gitu ya. Jadi Anda baca, ini ada 2 slide ya, ini kompleksitas bagian pertama, kompleksitas bagian kedua. Anda baca, kalau bisa dicatat mana yang nggak paham, nanti kalau ketemu kita perkuliahan berikutnya, silakan ditanyakan. Oke, absennya saya menggunakan Google Meet Attendance, dia automatically mencatat keluar masuk Anda jam berapa, di sini udah kelihatan ya. Stop screen sharing. Ada total yang masuk berapa sudah. Jadi absennya udah automatically. Oke, ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.